Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Adil Katarino Bacuramin Kasaluga Kasingat Kajibatan. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Firdaus, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPRD yang diwakili oleh Ketua Komisi 4, dari Polres, saudara asisten, kepala dinas, Pak Mayuk, masih coba pakai baju masih. Bunda guru yang baru saya kukuhkan, Bapak dan Ibu pengurus PGRI yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, hadirin yang saya hormati. Tadi Pak Firdaus sudah menyampaikan cukup panjang, ditambah dengan Pak Amri, itu digabungkan itulah sambutan saya. Itu. Pertama, saya mengucapkan selamat pada Bang Jai dan pasukannya yang baru saja mengemban amanah kepercayaan dari keluarga besar guru untuk menakodai Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kuburaya. Kemudian di pundak teman-teman saya mempunyai harapan. Saya mempunyai kepentingan demi terwujudnya pelayanan pendidikan yang betul-betul berkualitas dan diharapkan oleh masyarakat. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf. Awalnya jam 9, saya minta geser jam 9.30 dengan harapan saya sudah bisa selesai acara di REI. Akhirnya saya minta waktu sambutan dulu tadi dengan Ketua Umum REI dari Jakarta, Pak Joko Suryanto. Mas, boleh nggak saya minta sambutan dulu? Saya harus menghadiri acara PGRI. Oh bisa Mas, jadi saya sambutan dulu ternyata. Tapi sebelum sambutan rangkaiannya itu banyak banget. Akhirnya saya lihat hampir jam 10 saya WA di grup, mohon Pak Firda kalau tidak ada kegiatan bisa dihadiri dulu kegiatan PGRI supaya bisa berjalan. Kalau Pak Firda berhalangan, kepala dinas untuk mewakili saya, ya Pak Firda tadi di grup saya sampaikan karena saya anggap ini terlalu lama menunggu saya. Saya sudah biasakan ketika kepemimpinan saya acara itu nggak terlalu menarik, nggak terlalu molor. Saya punya wakil bupati, saya punya sekda, saya punya asisten, saya punya staf ahli, saya punya kepala dinas. Jadi tidak ada alasan kalau sampai harus molor terlalu lama. Tadi saya maunya molor setengah jam, tapi saya langsung menghadiri dari awal. Dan itu bentuk komitmen dan keseriusan saya, dukungan saya kepada PGRI yang baru saya diberikan, dan komitmen saya untuk mewujudkan bersama-sama pendidikan yang betul-betul berkualitas. Kami ingin sampaikan bahwasanya teman-teman sekalian, khususnya yang ASN dan yang P3K. Kalau kita bicara ASN itu adalah pegawai negeri sipil dan P3K itu termasuk ASN. Bahkan tenaga-tenaga gobloh semua itu adalah ASN, aparat sipil negara. Maka ketika saya menyebut ASN, maka itu ada di dalamnya semua. ONO, P3K, PNS. Nah sekarang saya akan sebutkan secara khusus yang PNS yang mempunyai nomor induk pegawai. Memang tadi Pak Amri menyampaikan bicara tentang kesejahteraan. Kalau
saya merunut karena saya ini kan dari bawah, bahkan masa orde baru saya itu sudah berkiprah di dunia politik. Umur 20 tahun lebih bahkan saya sudah dilantik jadi anggota DPRD selama 5 tahun. Di DPRD itu nggak ada lagi jabatan yang tidak jabat, dari anggota DPRD, ketua fraksi, ketua komisi, wakil ketua DPRD sampai ketua DPRD 2 periode. Sehingga saya tahu prosesi pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Termasuk saya juga pernah sekolah, kita semua pernah sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, sehingga kita bisa menyaksikan langsung sebagai pelaku guru tempo dulu dengan guru sekarang. Kalau bicara tentang kesejahteraan, memang kesejahteraan itu semu dan relatif dari mana mau mendefinisikan dari kesejahteraan. Ketika kita tidak pernah bersyukur, maka kita tidak akan pernah sejahtera. Sekarang tidak ada. Tapi kalau saya melihat kondisi PNS, khususnya guru, dengan kondisi negara seperti ini, harusnya kesejahteraan itu sudah Bapak Ibu dapatkan. Saya pernah bertanya, saya mau tunjukkan guru yang PNS yang hidupnya miskin. Gak usah banyak, 5 orang saja. 5 orang saja. Artinya sekarang guru pakai mobil lebih rata. Artinya kesejahteraan negara itu sudah melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak-haknya kita sebagai guru yang mempunyai nomor induk pegawai. Negara sudah melakukan kewajiban itu. Memang negara sudah ukur PNS itu nggak akan bisa jadi kaya raya, nggak akan. Sudah diukur para ahli yang menentukan gaji. Tetapi kalau disyukuri, maka tidak akan pernah ada yang namanya kekurangan. Yang jadi persoalan kan tadi itu. Ada pepatah mengatakan besar pasar daripada tiang. Tiangnya segini, pasarnya sekian, jebol. Kemudian ada yang namanya lifestyle, gaya hidup. Kalau dulu zaman dulu saya kira Pak Mustafa ini kan kurang lebih umur dari saya sekitar 56 tahun. Yang udah 55 ke atas itu pasti pernah ketemu guru yang kita ditempeleng, kita dijewer sekalipun itu kita tidak akan pernah marah. Bahkan sujud syukur kita berterima kasih. Kenapa? Karena bersahajanya seorang guru pada zaman itu, mereka mempunyai ketulusan, keikhlasan, kasih sayang. Karena murid itu bukan seperti kita isi botol yang harus diisi kemudian penuh. Murid itu seperti tanaman yang harus disiram, sehingga harus dirawat. Kalau hanya isi membuat anak jadi pintar, bukan itu tujuan utama sebenarnya. Tetapi bagaimana membentuk anak-anak itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Tadi Pak Amri sempat menyinggung, anak-anak kita ini macam-macam. Ketika targetnya kita cuma pintar, pasti ada suatu kekecewaan ketika anak itu duduk. Gitu. Tapi kalau kita berpikirnya seperti kita menyiram tanaman yang harus kita rawat setiap saat, itu perlu kasih sayang. Guru zaman dulu pasti ada ikatan emosional dengan kita. Dikumpulkan saja, saya yakin Bapak Ibu juga pernah SD, pernah SMP. Kumpulkan kelas 5 SD kumpul di rumah. Dulu guru saya namanya almarhum Pak Darmadi. Kumpul semua, turun bantuin nanam apa segala macam. Itu kita dengan yang gembira dengan ikhlas. Walaupun tidak bisa disamakan zaman dulu dengan
saya ingin menyampaikan bahwasannya para guru harus terbangun yang namanya emotional bonding. Ketika guru dengan muridnya terbangun kasih sayang, emotional bonding, ikatan emosionalnya, maka tadi yang disampaikan oleh Pak Amri, kita akan menemukan bermacam-macam karakter anak-anak kita. Maka guru perlu membersamai proses setiap menit, jam, hari, minggu, bulan untuk anak-anak kita. Nah, maka saya yakin dan percaya ketika itu dapat dilakukan, maka kita akan menemukan guru-guru yang tadi salah satunya adalah satu versinya yang wajib. Itu yang kita harapkan. Saya ingin sampaikan di Kabupaten Kuburaya, saya tadi hasil surveinya KPK ke Pak Amri, ke Pak Firdaus juga, dan responnya cukup besar. Itu harus kita jadikan tujuan. Saya sependapat dengan Pak Firdaus bahwasannya jangan hanya karena 1, 2, 3 orang guru yang tidak mempunyai karakter yang baik kemudian kita samaratakan. Saya sependapat itu. Saya masih meyakini masih banyak guru-guru yang baik di Kabupaten Kuburaya yang akan bersama-sama saya, Pak Wagub, DPRD, kita membangun dunia pendidikan di Kuburaya yang betul-betul berkualitas. Kenapa? Tantangan kita sangat besar. Dan kita harus mulai berintrospeksi diri, melakukan perenungan. Saya kemarin dikirim paragraf itu kalau kita buka bahasa kamus bahasa Indonesia itu adalah perenungan, seperti meditasi, perenungan. Ketika kita melakukan perenungan, di situ ada suara hati yang sangat jujur. Maka ngomong dulu banyak yang namanya pertapa yang suka bertapa sekian minggu, sekian bulan. Mereka pulang dari pertapaan itu ada mendapatkan suatu kesimpulan dari hati nurani dia yang bersih. Begitu juga saya sering melakukan perenungan. Sudahkah saya menjadi abdi negara yang baik? Sudahkah saya menjadi kepala daerah yang baik? Ketika saya bertanya, nanti akan ada jawaban. Oh, saya masih kurang. Walaupun dalam kamus saya, ini ada istri saya bilang, kalau mohon ridhonya, kamus saya tidak ada tanggal merah. Kalau kemarin waktu saya berjuang, saya bilang saya tinggalkan kalian, anak-anak, kurang lebih 1 tahun, saya tinggalkan untuk berjuang. Kemudian saya mohon ridhonya, kali ini 5 tahun mohon keikhlasannya. Kalau saya akan lebih banyak lagi waktu saya tidak ada untuk istri saya, untuk anak saya. Kendati demikian saya masih merasakan masih jauh, masih kurang. Bahkan kadang saya mau ke Jakarta ini nih, kemarin siapa bagus bisa nggak diwakili? Saya mau meninggalkan Kuburaya tidak. Kadang-kadang berat Pak, berat. Sayang waktu itu, sayang. Kenapa? Karena saya menyadari ada amanah yang sangat mahal diberikan oleh Tuhan. Ada kepercayaan yang begitu besar diberikan oleh rakyat. Maka amanah dan kepercayaan itu terlalu mahal kalau tidak saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Terlalu mahal untuk saya sia-siakan. Dan satu hal yang membuat saya kadang kayak robot rasanya.
saya hampir tidak ada beban. Saya jalani dengan ikhlas. Ada satu hal yang juga melandasi saya untuk berbuat seperti ini. Totalitas seperti ini apa? Sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Semua PNS ketika akan memulai kerja diambil sumpah jabatan dan selalu menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan kita. Begitu juga saya. Maka ingat waktu retret, saya dengan istri saya diskusi. Ini ada berketemu saat saya habis dilantik di Istana Negara, kemudian langsung dikirim, 1 hari kemudian dikirim masuk ke Akmi Magelang untuk mengikuti retret. Dalam perjalanannya keluar surat dari Ketua Umum, langsung ditandatangani Ketua Umum. Gubernur, bupati, wakil wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota yang berasal dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret. Retret adalah agendanya negara. Retret karena agenda negara maka merupakan agendanya rakyat. Bukan gak berketemu teman-teman, berketemu saya. Tapi saya ingat baru sekian jam saya mengucapkan demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Maka ketika ingat itu saya tempat berkumpul, tarik dulu, saya diskusi sama istri saya, tarik dulu, saya kumpul sampai berapa kali tempat. Terakhir saya berkumpul di rumah Bupati Magelang. Di Jawa Tengah itu hampir 34 Bupati Wali Kota, PDI Perjuangan itu 22 Bupati Wali, masih dominan. Dari rumahnya Bupati Magelang masih kumpul semua, masih bertemu. Saya ingat ketika saya pindah ke ada kafenya Pak Bupati juga. Saya ingat sekali setelah sholat asar, saya sholat asar masih berketemu. Kemudian dari situlah saya terngiang-ngiang sumpah itu. Maka saya bilang sama teman-teman, Mas Dama, Mas Brengsek, saya izin mohon maaf, saya tidak bisa bersama-sama teman-teman. Saya harus masuk ke Akmi. Kaget semua. Sudah, saya agak terlambat. Saya telepon, saya punya adik asuh di sana, tentara namanya Trik, Kolonel. Trik, saya masuk. Bang, bener bang, saya masuk. Abang di mana saya jemput? Dengan langkah tegap saya masuk ke Akmi karena sumpah jabatan saya akan menentukan kepentingan saya dan kepentingan pribadi dan keluarga. Kenapa ini saya sampaikan? Ketika kita ada hal yang mengganggu, mengusik kita kepada hal yang tidak baik, mungkin malas mengajar, mungkin kurang disiplin, mungkin kita kurang jujur misalnya. Ingat sumpah jabatan kita. Ingat sumpah jabatan kita. Karena sumpahnya pasti kau yang bisa demi Allah saya bersumpah. Yang kedua demi Tuhan saya berjanji. Dan semuanya diwakili ada menunjuk tafsir yang sangat mulia. Nah ini teman-teman, kenapa saya sampaikan? Supaya yang sudah baik menjadi lebih baik, yang belum baik supaya menjadi lebih baik. Maka saya yakin dan percaya ketika teman-teman gangguan, cobaan itu pasti banyak. Pasti banyak. Maka kemarin mohon maaf ke Andrew saya sidang. Sebenarnya masukan itu sudah sangat dari mulai saya baru dilantik, waktu saya sidang ke puskesmas, saya ke
sekolah, Pak masuk ke dinas ini, Pak masuk ke dinas ini. Saya tunggu. Saya berharap kemarin Pak Kadis termasuk kesehatan yang dua saya sidang. Oh iya Pak Bupati ini jauh-jauh. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di akhir dan di dunia pun rakyat sudah minta pertanggungjawabannya. Karena jabatan kita ini amanah dari mana? Dari Tuhan. Pastilah Tuhan depan memberikan amanah ke Pak Amri. Suatu ketika pastilah Pak Amri akan dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota DPRD. Kemudian jabatan itu juga kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Dari rakyat. Yang tentulah rakyat akan minta pertanggungjawaban. Nah ini saya ingin menuntut khususnya hati saya pribadi dan untuk kita semua. Saya masih mempunyai optimisme, masih mempunyai harapan yang besar, masih mempunyai harapan yang besar kepada teman-teman di Kabupaten Raya. Persoalan kita tahu kan, masalah kerja pendidikan, yang masalah bos, ini menjadi problem yang saya harus bagaimana memikirkan ketika diberikan keleluasaan saja untuk tenaga honornya itu honornya masih pas-pasan. Begitu dibatasi hanya maksimal 20%, maka itu menjadi persoalan juga. Maka tanpa dukungan dari teman-teman kalian, maka saya ingin terakhir saya berharap dan pesan saya bahwa saya teman-teman khususnya yang PNS itu wajib mempunyai jiwa karsa. Jiwa karsa. Jiwa karsa itu adalah suatu panggilan hati, tekad yang kuat untuk melakukan tindakan, untuk bertindak. Itu jiwa karsa. Jadi suatu tekad yang kuat untuk bertindak. Nah dulu apa sih bertindaknya? Mengajar. Saya hanya minta mengajarnya haknya rakyat itu kan ya jam kerja itu. Setelah itu kita nggak akan menuntut. Tapi jangan sampai misalnya ini kan banyak orang, Pak kalau mau ke sekolah jam rawannya jam sekian, jam rawan jam sekian. Sudah ada beberapa oknum yang meninggalkan jam sekolah. Padahal itu adalah jam-jam mengajar. Ini sementara kita tahu. Makanya saya bilang sama Pak Kadis, apa persoalan yang paling yang harus Anda pecahkan? Masalah sekolah yang sudah banyak yang rusak. Rusaknya rusak berat. Saya pikir itu bukan persoalan, bukan permasalahan. Kalau persoalan bangunan, atapnya bocor, dindingnya jebol, lantainya jebol, tiangnya miring, itu memang kita anggarkan sesuai dengan anggarannya, kita bangun, selesai bangunan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika semangat pengabdian, etos kerja sudah mulai luntur, jiwa pengabdiannya sebagai abdi negara sudah mulai luntur, disiplin sudah mulai luntur. Nabi minta guru adalah sosok yang membentuk karakter anak-anak kita. Ketika karakter si oknum guru sendiri tidak layak untuk membentuk karakter anak-anak, itu menjadi persoalan. Makanya dari acara ini saya memang ingin diskusi. Saya juga minta bantu sama Ketua PGRI, kita minta bantu dengan Pak Kadis, termasuk dengan Bang Din, bantu saya. Ayo kita sama-sama perbaiki kondisi pendidikan di Kabupaten Raya.
Dan saya yakin belum terlambat, sangat belum terlambat. Maka tadi saya sampaikan masalah jiwa karsa. Jiwa karsa itu adalah suatu tekad, keinginan yang kuat untuk bertindak. Kemudian karsa itu sendiri, kalau saya bikin panjangannya, K-nya itu adalah komunikatif. Seorang guru harus komunikatif. Kemudian A-nya adalah adaptif, R-nya responsif, S-nya solutif, dan A-nya aktif. Jadi seorang guru harus komunikatif, harus adaptif, harus responsif, dan harus solutif, memberikan solusi, dan aktif. Ini wajib untuk dimiliki oleh teman-teman jiwa karsa dan memposisikan diri sebagai pelayan, sebagai pelayan rakyat, pelayan masyarakat, pelayan publik. Jadi memberikan pelayanan dasar pendidikan. Maka saya akhiri di sini. Lagi saya ingin sampaikan bahwasanya saya akan totalitas untuk bergandengan tangan bersama-sama. Mari kita rapatkan barisan, kita sing-singkan dengan baju kita perbaiki bersama-sama dunia pendidikan di Kabupaten Budaya yang kita cintai. Silakan nanti teman-teman pengurus PGRI jangan sungkan punya program apa, ayo kita solidkan, kita matchkan supaya perlahan. Saya melihat masih banyak sekali guru-guru yang betul-betul sangat baik yang seperti kita, tetapi juga harus kita akui ada oknum guru yang saya berpendapat harus kembali ke jalan yang benar, harus segera kembali ke jalan benar. Saya tidak akan menuduh si A, si B, si C. Lakukan perenungan, nanti akan ketemu. Sudah saya menjadi guru yang baik, sudah saya menjadi PNS yang baik. Itu retret, itu artinya retret. Walaupun saya kemarin hanya 8 hari, ya saya melakukan perenungan. Dan saya melakukan perenungan diri bukan hanya momen-momen tertentu, sesering mungkin. Saat malam saya terbangun, saya jadi bupati yang baik belum ya. Harapan saya teman-teman juga seperti itu. Kalau negara, saya melihat sudah cukup melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak PNS. Saatnya negara sekarang juga menuntut haknya negara berupa kewajiban kita sebagai abdi negara. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, ini tadi kita lihat kita sudah sepakat untuk tidak memproduksi sampah plastik. Mungkin kedepannya saya mengajak juga guru-guru di sekolah-sekolah sudah kita hilangkan yang namanya misalnya botol yang pakai botol-botol plastik di sekolah-sekolah. Kita tolong dijauhkan, termasuk penanaman pohonnya kita siapkan, Bapak Ibu. Mau berapa banyak pun kita akan siapkan pohonnya. Matoa, tujuh merah, Indiano almond. Sekolah-sekolah nanti juga dilakukan pendataan kita kirim. Kemudian kita minimalisir botol plastik. 1 tahun itu plastik itu diproduksi oleh dunia ini per tahun 400 juta ton per tahun. Dari 400 juta ton itu hanya 10%
yang bisa dikurai didaur ulang. Bayangin. Kalau sekian tahun penumpukan 400 juta dikurangi 10% saja, itu luar biasa. Maka dari hal-hal yang kecil, saya mengajak seluruh guru dari di rumahnya, kalau bisa kita mulai di sekolah-sekolah, kita mulai supaya meminimalisir sampah plastik. Terus penanaman pohon, Bapak Ibu yang kepala sekolah, silakan langsung komunikasi dengan saya. Saya akan siapkan tanaman-tanamannya nanti supaya di sekolah-sekolah juga sehat. Sekolah-sekolah yang mahal itu yang ditawarkan sekarang apa? Jadi di sekolah. Betul nggak Pak? Jadi sekolah-sekolah yang hijau. Tanamannya kita siapkan nanti Bapak Ibu sekalian. Ini tambahan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kepengurusan PGRI Kabupaten Kuburaya yang baru saja tidak dikukuhkan. Mari kita bermitra, kita bekerja sama, kita satukan tekad, dan jangan sungkan. Saya sebagai pembina, sebagai orang tuanya, sampaikan ada segala sesuatu supaya kita juga bisa memberikan support dan atensi. Demikian sambutan singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaluga Basinga Pak Jibatan. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Haji Sujiwo SE Mensos selaku Bupati Kuburaya yang sudah memberikan kata sambutan pada siang hari ini. Dan terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga dengan kehadiran Bapak Bupati Kuburaya menjadi semangat bagi PK pengurus PGRI Kabupaten Kuburaya dan Bunda Guru Kuburaya masa bakti 2025-2030. Ada pantun sebelum kita menyanyikan lagu Baginda Negeri. Hamwa si mangga kueni. Masa beras menjadi nasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan kata sambutan dan arahan pada kegiatan hari ini. Tepuk tangan dong, lebih semangat. Selanjutnya menyanyikan lagu Baginda Negeri. Hadirin dimohon berdiri.